Terkait kasus insiden baku tembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara. Dikutip dari CNN Indonesia, Mahfud MD mengatakan penjelasan Polri dalam kasus baku tembak antara sesama polisi di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo tak jelas hubungannya antara sebab dan akibatnya. Menurutnya, kasus itu tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan dari proses penanganan. Kejanggalannya apa saja Pak Mahfud? Sebelumnya Anda sudah pernah mengatakan bahwa penjelasan polisi ini tidak jelas. Kejanggalannya apa saja menurut Pak Mahfud? Begini, dalam proses penanganan sangat janggal kan. Kenapa 3 hari baru diumumkan? Itu satu, proses penanganan. Kalau alasannya 3 hari karena itu hari libur, lah apakah kalau hari libur masalah pidana itu boleh ditutup-tutupi begitu? Sejak dulu tidak ada, baru sekarang orang beralasan itu hari Jumat libur, hari raya, lalu diumumkan Senin. Itu kan janggal bagi masyarakat ya. Yang masuk ke saya kan begitu semua sebagai Menko Polhukam. Pak, janggalnya ini Pak, apakah memang kalau libur tidak boleh melakukan penyelesaian tindak pidana, mengumumkan? Ini kan masalah yang serius. Yang kedua, juga penanganannya tidak sinkron. Keterangan polisi dari waktu ke waktu lain dan dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Itu terasnya Pak Ramadhani itu Pak Ramadan beda kejelasan pertama dan kedua, lalu Polres Jakarta Selatan juga mengkonfirmasi secara agak berbeda gitu tentang status kedua orang itu, Barada dan Brigadir itu. Yang satu bilang pokoknya ditugaskan situ, yang satu memastikan ini ajudan, ini sopir dan sebagainya, jelas. Yang ketiga, yang muncul di rumah duka itu tragis gitu. Oleh sebab itu ya tangisan keluarga di mana dia mengatakan jenazahnya tidak boleh dibuka, kemudian macam-macam lah yang sekarang viral. Nah itu Rifana harus dibuat terang oleh Polri, dan Pak Kapolri dengan baik sudah melakukan itu untuk membuat terang itu dengan membuat tim itu. Dan diharapkan tim ini menjadi betul-betul membuat terang, jangan mengejar tikus atau melindungi tikus, mengejar atau melindungi tikus itu lalu rumahnya yang dibakar. Kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. Kata Mahfud MD dalam akun Instagramnya yang telah diizinkan dikutip Rabu 13 Juli. Ia mengatakan langkah yang diambil Kapolri Jenderal Listio Sigit dengan membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ini sudah tepat dan menilai tim yang dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi itu telah terdiri dari orang-orang kredibel. Dikutip dari CNN Indonesia, aksi saling tembak-menembak antara polisi sebelumnya terjadi di rumah Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang terletak di Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Insiden tersebut menewaskan Brigadir Joshua yang merupakan ajudan atau supir istri Verdi. Sementara pelaku penembakan adalah Baradae yang merupakan ajudan pengamanan Verdi. Polisi menyebut insiden diduga bermula karena peristiwa pelecehan yang dilakukan Joshua kepada istri Verdi. Baradae yang mendengar teriakan sontak mendatangi asal suara di kamar bawah rumah. Baru sempat menegur, Brigadir J langsung melepaskan peluru tajam ke arah Baradae dan terjadilah aksi baku tembak tersebut hingga menewaskan Joshua. Meskipun pihak kepolisian sudah menjelaskan kronologi insiden tersebut di berbagai media, namun berbagai opini masyarakat masih menemukan kejanggalan. Baradae mengaku pada saat jam 5 sore di rumah kediaman Irjen Pol Verdi Sambo, rumah tersebut adalah rumah yang dijadikan shelter sementara. Jarak dari rumah yang sebenarnya dari Irjen Pol Verdi mencapai 1 km. Situasi pada saat itu, mereka baru pulang dari luar kota dan istri dari Kadif Propam Mabes Polri sedang berada di kamar. Namun, Kadif Propam Verdi Sambo sedang melakukan tes PCR karena mereka baru pulang dari luar kota untuk memastikan tidak ada COVID.
Kemudian Baradae mengaku mendengar teriakan dan langsung turun menuju arah teriakan, yaitu dari kamar istri Kadif Propam. Baradae melihat Brigadir Joshua sedang menodong pistol dan melakukan pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam tersebut. Lalu, Brigadir Joshua langsung menembak ke arah Baradae dan terjadilah saling tembak yang menewaskan Brigadir Joshua. Meskipun informasi dari berbagai media sudah banyak yang beredar, tetapi masyarakat Indonesia masih banyak menemukan kejanggalan, mencium aroma serta melihat komentar di berbagai berita di TV, YouTube maupun media sosial. Masyarakat belum percaya kronologi yang beredar, melihat dari situasi, pandangan dan berbagai sisi, dan dibandingkan atau dipertimbangkan, terlepas ini benar atau salah. Sekitar pukul jam 4 sore, Brigadir Joshua sempat menelepon ibunya. Secara psikologi, ketika seorang anak laki-laki menelepon ibunya, berarti kondisi sedang baik-baik dan sehat-sehat saja. Apakah mungkin seorang pria dengan kondisi tenang berani melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap istri jenderal dan di rumah jenderal tersebut? Dan masih banyak keraguan yang muncul dari masyarakat di sosial media. Kita doakan saja teman-teman, semoga kebenaran terungkap. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah menanggapi kasus ini. Juga kepada Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Dan juga kepada Bapak Lambok Siombing sebagai Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu yang sudah mengkawal kasus ini. Kori Official, salam sehat selalu.